Selamat siang semuanya. Perkenalkan, di sini saya Nabila Nolizefanya sebagai moderator kelompok 5 dengan anggota kelompok Dato Salsabila Ardiani, Lada Sagita, Tioranda, dan Warda Ainur Komari. Baik, di sini presentasi akan dijelaskan oleh Rada Sagita. Dengan Rada Sagita, silakan. Terima kasih kepada Nabila untuk baca, boleh di-share screen PPT-nya. Jadi untuk presentasinya itu tentang identifikasi data gizi terkait masalah gizi dari laporan kinerja program gizi di Puskesmas, khususnya di Puskesmas Parung Panjang. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, untuk identifikasi masalah di Puskesmas tersebut, yaitu ada bayi underweight, ASI eksklusif, cakupan D per S. Cakupan D per S itu adalah partisipasi masyarakat ke posyandu. Untuk identifikasi masalah, yaitu ada 3. Ada bayi underweight dengan target pemerintah untuk tahun 2019, yaitu 5,6%. Tetapi untuk pencapaiannya 6,31%. Ini menandakan bahwa bayi underweight di Puskesmas tersebut sangat tinggi. Yang kedua yaitu ASI eksklusif dengan target 50% dan pencapaiannya 22,12%. Ini menandakan bahwa sangat jauh dari target tersebut. Yang ketiga yaitu cakupan D per S 85% dengan pencapaian 84,26%. Ini menandakan hampir mendekati target. Next, Mbak. Untuk prioritas masalah, itu ada masalah pokoknya ada 3. Berdasarkan nilai total yang telah kami diskusikan, bahwa pokok masalah yang akan kami bahas yaitu bayi underweight dengan urgensinya yaitu 4. Dengan kategori penilaian kriteria yaitu cukup urgen. Mengapa kami memberi nilai 4? Karena hampir 538 anak di Puskesmas tersebut mengalami bayi underweight. Yang kedua yaitu seriousness, yaitu kami memberi nilai 4, yaitu cukup serius. Mengapa kami memberikan nilai 4? Karena dampak yang bakal didapatkan dari bayi tersebut sangat tinggi apabila tidak segera ditindaklanjuti, maka bisa menghambat pertumbuhan dari anak tersebut yang bisa berhubungan dengan masalah lainnya, seperti dengan sumber daya yang bakal dihasilkan dari anak tersebut ketika dewasa nanti. Untuk grow yaitu sangat tumbuh, sehingga pemerintah menargetkan bahwa untuk 2019, bayi underweight di Puskesmas tersebut harus dengan mencapai target 5,5%. Next, Mbak. Untuk analisis penyebab masalah, yang pertama yaitu ada asupan makanan. Mengapa asupan makanan bisa menyebabkan bayi tersebut underweight? Karena pemilihan bahan makanan yang diberikan ibu terhadap anaknya itu tidak baik, seperti tidak memberikan MPASI sesuai dengan umurnya, tidak memberikan ASI eksklusif, dan pemilihan bahan makanan yang salah. Yang kedua ada pola asuh. Pola asuh ini tentang pengetahuan ibu dan kesadaran ibu terhadap bayi tersebut. Kalau misalnya telah merasa bayi tersebut kurang gizi, alangkah baiknya segera melakukan konsultasi. Untuk people-nya yaitu ibu atau kader tersebut yang bisa menyebabkan bayi itu tersebut underweight. Untuk pemecahan masalahnya yaitu untuk prioritas masalah seperti yang telah kami sebutkan tadi, yaitu bayi underweight. Penyebab masalahnya itu adalah kurangnya asupan makanan dan pola asuh yang kurang tepat. Nah, untuk alternatif pemecahan masalahnya yaitu untuk kurangnya asupan makanan ada pemberian makanan tambahan pemulihan, melakukan demo masak di posyandu untuk memberikan arahan mengenai asupan yang tepat, pemantauan status gizi rutin bayi balita ke posyandu setiap bulan. Untuk pola asuh yang kurang tepat, ada 3 alternatif pemecahan masalah, yaitu memberikan kuesioner untuk mengukur tingkat pengetahuan ibu agar dapat memberikan arahan yang tepat, menggerakkan kader agar dapat memberikan motivasi dan konseling mengenai pengetahuan pola asuh yang tepat kepada ibu. Yang ketiga yaitu perilaku hidup sehat dan bersih. Pemecahan masalah terpilih dari 3 itu, kami memilih pemberian makanan tambahan pemulihan dengan keterangan dapat dilakukan dengan memberikan pemberian susu SGM,
PMT sebagai pengganti salah satu dari makanan pagi, siang, malam yang disubstitusikan. Dengan demikian, makanan yang diberikan dapat berbentuk asupan hidangan lengkap dalam jumlah yang cukup besar. Untuk pemecahan masalah terpilih dari pola asuh yang kurang tepat, yaitu motivasi dan konseling, dilakukan saat kunjungan rutin posyandu kepada ibu. Kita bisa membuatkan live yang berisi tentang pengetahuan mengenai pola asuh seperti apa yang diberikan agar tepat dan sesuai dengan anak usia tersebut. Next. Untuk penggerak dan pelaksanaan P2, yaitu ada rapat dinas, pengarahan apel pegawai, pelaksanaan kegiatan setiap program sesuai jadwal. Yang keempat, ada forum khusus. Ini untuk kerangka hasil program kasus underweight. Untuk intervensi, kami menjadi dua, ada gizi spesifik dan gizi sensitif. Untuk gizi spesifiknya, yaitu pemberian makanan tambahan pemulihan formula susu SGM, motivasi dan konseling dari kader, pemantauan status gizi rutin, kunjungan posyandu setiap bulan. Untuk gizi sensitif, kami mengajak pemerintah Kementerian Sosial untuk membantu penggerakan dari gizi spesifik. Untuk outputnya yaitu konsumsi gizi dan pola asuh yang akan menghasilkan status gizi, dan dampak yang dihasilkan dari intervensi output dan outcome-nya yaitu penurunan underweight menurun, prevalensi underweight menurun. Selanjutnya yaitu kerangka monitoring. Yang pertama, tindakan hasil. Untuk area dampak, definisi hasil yaitu penurunan underweight di wilayah Puskesmas Parung Panjang. Untuk indikatornya yaitu penurunan underweight pada balita, penanggung jawab yaitu tenaga ahli gizi, sumber data terkait yaitu laporan data BPD Agustus 2019, proporsi status gizi kurang dan menurun prevalensi target Kabupaten Bogor. Yang B yaitu area keluaran, perbaikan asupan gizi melalui percepatan penurunan underweight. Untuk indikator yaitu penurunan prevalensi underweight, penanggung jawab yaitu Kementerian Kesehatan. Untuk sumber datanya yaitu laporan data BPB Agustus 2019 menggunakan data prevalensi underweight pada balita berdasarkan BB/U menurut prevalensi target Kabupaten Bogor. Untuk indikator kedua yaitu peningkatan cakupan ASI eksklusif dengan penanggung jawab Kementerian Kesehatan. Sumber data, laporan data BPB Agustus 2019 menggunakan data prevalensi pada bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Yang C yaitu area output, konvergensi dan akselerasi cakupan dan layanan gizi mencakup PMT, kapsul vitamin A, konseling pemantauan status gizi, dan kunjungan posyandu. Untuk indikatornya yaitu cakupan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif di wilayah kerja Puskesmas Parung Panjang. Dengan penanggung jawab yaitu APDP TA 2019. Dengan sumber data indeks khusus penanganan underweight dari laporan data BPB Agustus 2019. Ini untuk kerangka evaluasi dari kasus underweight, ada perencanaan dan penganggaran. Apakah perencanaan telah dilakukan dengan benar dan mengarahkan pada implementasi terordinasi? Apakah pengeluaran pemerintah cukup dan efisien? Apakah pengeluaran pemerintah tepat intervensi dan dialokasi yang sesuai? Untuk program kegiatan, yaitu apakah program telah dilakukan dengan baik? Apakah pemerintah daerah menyediakan akses ke intervensi prioritas? Di mana, untuk siapa, dan bagaimana akses tersedia. Untuk intervensi layanan akses, yaitu apakah pemanfaatan intervensi prioritas meningkat dan konvergen, di mana, untuk siapa, dan bagaimana pemanfaatannya, apakah meningkat dan menurun, bagaimana kita dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan intervensi. Yang keempat ada keluaran, apakah driven underweight dipengaruhi oleh intervensi untuk mendukung penurunan underweight, sejauh mana strategi nasional berkontribusi untuk penurunan underweight. Kontribusi ke pencapaian tujuan akhir, apakah strategi nasional berkontribusi pada tujuan pembangunan tingkat yang lebih tinggi seperti pengurangan kemiskinan. Next, Mbak. Terima kasih, demikian presentasi dari saya dan dari hasil diskusi kelompok 5. Saya serahkan kepada moderator.
Baik, terima kasih Rada atas penjelasannya. Itulah hasil diskusi kelompok 5. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk bertanya di kolom komentar. Terima kasih.